Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya Haryanto ya. Saya suaminya Ibu Esther ya. Saya juga bekerja di industri bahan bangunan ya, tapi saya juga melayani. Gini, boleh saya tanya dulu nih, sudah lapar atau belum? Belum, masih semangat ya? Bener loh ya, karena ketika saya siapkan ini beberapa hari, beberapa minggu yang lalu, sebetulnya Tuhan itu taruh suatu yang cukup panjang. Saya sampai ragu-ragu untuk menyiapkannya. Jadi saya ikutin slide yang di itu, tetap saya bikin singkat, tapi ketika Pak Joshua tadi bicara tentang covenant, saya sadar bahwa memang mungkin kita harus bicara ini, tapi mungkin menuntut sedikit pengorbanan ya, beberapa menit ya. Oke. Sepakat ya, setuju ya, tetap semangat ya. Oke, baik, yuk kita bahas. Nah, ini sejarah singkat umat manusia ya, diciptakan, jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan nubuatkan penyelamatan, Tuhan Yesus, Kejadian 3. Setelah dikasih Kejadian 3, makin berdosa. Kemudian peristiwa Nuh. Nuh sebetulnya adalah covenant pertama kali diturunkan. Itu di Kejadian 7. Covenant yang pertama kali diturunkan adalah Tuhan bilang kamu harus buat bahtera dan kamu harus masuk. Bahtera ya kita ini juga kan. Tapi setelah peristiwa banjir, Kejadian 9, Tuhan taruh covenant yang sangat melegakan, perjanjian pelangi. Tidak pernah lagi aku akan menghabisi umat manusia melalui bencana banjir. Betul ya Bapak Ibu ya. Saya cepat supaya ini nanti dibaca sendiri. Coba kita lihat. Ketika Adam dan Hawa jatuh, turun perjanjian untuk menurunkan, covenant untuk menurunkan Yeshua HaMasyiah. Ketika zaman Eden, Nuh diselamatkan, dikasih Kejadian 9. Kesannya Tuhan itu obral, gampang banget, bagus semuanya perjanjiannya, bertambahlah kuasai bumi, yang kira-kira gitu kan ya, nanti dibaca sendiri. Tapi sejak peristiwa Nuh dan setelah Nuh ternyata kejadian Babel, Tuhan itu lebih selektif. Kalau mungkin saya pakai istilahnya kapok gitu loh ya. Wes aku tak hati-hati kalau orang Jawa bilang gitu. Hati-hati, dia harus memproses. Apa yang diproses? Sebetulnya yang diproses adalah kehendak bebas manusia. Hawa jatuh karena kehendak bebas. Kehendak bebas kita, kehendak bebas Haryanto Listiawan, kehendak bebas Bapak Ibu semua. Itu yang harus diproses oleh Tuhan. Dimulai dengan Abram. Mari kita belajar sekarang Abram. Nah, kira-kira gini nih, yang ketika saya siapkan tuh, yang Tuhan taruh tuh gini. Kita kan luar biasa nih, ada meterai, ada covenant, ada pilar yang akan ditancapkan. Tapi jujur, dalam hati kecil kita bicara gini enggak sih? Gimana ya caranya mendapatkan? Gimana sih cara mendapatkan cinta yang menyala-nyala di dalam tulang tadi? Apakah saya bisa? Apakah saya mampu untuk mendapatkan itu? Apakah saya mampu? Ya ada pilar karunia memang. Nah, tapi di titik ini sebetulnya yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, secara singkat, covenant itu adalah fasilitas Tuhan berikan supaya kita dimampukan menyelesaikan hanya dengan bayar sangat sedikit. Nah, pilar adalah sesuatu yang harus ditanamkan. Tadi Pak Joshua udah cerita, ya Esther juga udah cerita. Nah, mari kita kembali. Itu slide-nya di situ aja dulu. Kita kembali ke sini. Ini yang saya sampai nggak kopikan ke slide karena saya ragu-ragu sebetulnya. Pertama adalah Abraham, ya. Abram itu dimulai Kejadian 11 ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, ini dia. Tuhan itu memang bikin gara-gara ya. Perjanjiannya adalah keturunanmu akan seperti bintang di langit, tapi yang dipilih adalah orang yang istrinya mandul.
Di Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini gak gampang, ini akan terjadi dari hidup kita semuanya, di mana Tuhan berfirman, pergi ikuti aku. Tadi ada yang didoakan, siapa yang ketika mengikuti bahtera diasingkan. Ini perjalanan yang dimulai sama yang dialami oleh Abram. Ketika Bapak Ibu, ketika saya memilih untuk menjadi pengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Nah, tapi sebetulnya yang kita mau belajar sebetulnya begini, supaya kebayang dulu ya, kita tuh nggak perlu kecil hati, karena ternyata perjalanan dari orang yang namanya Abram itu adalah perjalanan yang biasa, tapi luar biasa. Artinya gini loh, Abram itu bukan orang yang luar biasa, suci, holy-holy, enggak. Abram itu sama seperti kita, punya kelemahan, punya kehendak bebas yang harus diproses, sama seperti Tuhan akan memproses kehendak bebas Bapak, Ibu, dan saya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nggak usah kecil hati dulu, mari kita belajar dari Abram. Tapi kita belajar secepatnya aja. Kemudian turun, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Abram waktu itu berumur 75 tahun, dia berjalan ke barat. Dari Ur Kasdim dia berjalan ke barat, sampai ke tempat yang namanya Haran. Haran. Nah, di situ ayahnya mati, baru dia melanjutkan perjalanan lagi. Dia melanjutkan perjalanan, dia masuk ke Israel, ke Kanaan, di kota Sikem, dan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang menampakkan dirinya. Ini pertama kali. Perjalanan kita untuk supaya pilar itu bisa ditancapkan adalah kita harus punya mezbah. Bapak, Ibu, dan saya harus punya mezbah. Mezbah sebetulnya yang diceritakan Esther tadi, kalau capek nggak usah komplain, kalau ada petugas nggak usah komplain, dapat kondisi yang nggak enak nggak usah komplain, ucapkan syukur, berdoa. Disuruh pergi, nggak gampang loh. Abram itu orang kaya, di zaman itu nggak ada Kentucky, nggak ada McD, apalagi Gojek. Dia berjalan dari Ur Kasdim sampai ke Sikem. Dia mungkin juga nggak bisa tahu ada makanan atau tidak dan seterusnya. Singkat cerita, sampai Sikem kelaparan, pergilah dia ke Mesir. Jadilah peristiwa tragedi pertama kali dengan Firaun. Ketika mau pergi, Abram ini bilang ke Sarah bahwa kalau nanti ditanya orang, kamu ngaku adik saya ya, betul ya? Supaya saya jangan dibunuh. Nah ini loh titik ini sebetulnya. Ini seperti kelemahan yang dimiliki oleh Abraham, yang saya dan Bapak Ibu punya kelemahan itu. Bentuknya beda-beda. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan memproses itu semua. Dan memakai bahkan setiap kegagalan menjadi sesuatu yang ajaib. Jangan ragu-ragu, kalau kita punya hidup yang kacau-kacau sedikit atau kacau banyak, enggak apa-apa. Abraham ini juga kacau. Ada di sini yang Bapak yang sudah punya istri, berkeluarga, Bapak udah ya? Nah, kalau Bapak tiba-tiba ngomong, istrinya ikut Pak. Nah, kalau tiba-tiba Bapak ngomong, kamu ngaku adik saya ya gitu. Nah, itu ya rada kebangetan kan? Itulah Abraham. Tapi nggak usah menghakimi. Kita juga begitu kok. Seringkali kebangetan. Di peristiwa Firaun, Abraham sebetulnya kalah. Dia ambil istri, tapi Tuhan campur tangan. Tuhan intervensi, Firaun nggak bisa menjamah Sarah. Ini yang saya maksudkan. Karena Firaun kepingin dapat Sarah, dia kasih dulu harta. Ya toh, kambing domba, budak dan lain sebagainya. Kesalahan pun dalam perjalanannya Tuhan tuh rubah jadi berkat. Tapi juga nggak boleh sembarang. Kenapa?
selain harta yang diberikan, dia iblis juga nitip yang namanya Hagar. Dititipkan, dipaket benefit itu yang didapatkan untuk mendapatkan Sarah itu. Oke, singkat cerita, Abraham lolos, keluar dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Kemudian terjadilah peristiwa Lot. Mereka udah sangat kaya karena dapat harta dari Firaun. Peristiwa Lot mengajarkan bahwa kita harus berdiri untuk bangsa, bersyafaat. Ya kan? Peristiwa Lot, tadi ada perjanjiannya juga dijelaskan oleh Pak Joshua. Kejadian 15, jadi tadi dimulai dari kejadian 11, ini udah kejadian 15 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah ini jawabannya, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Sama nggak sama kita? Terima janji di perjalanan, kalau sudah capai mulai kasih alternatif. Alternatif Abram pertama kali tawarkan adalah, Tuhan ngapain sih, udah cukup saya seperti ini. Nanti lo yang mewarisi hambaku Eliezer. Hati-hati lo, kita mungkin gak persis sama seperti ini. Tapi pernah gak kita begitu? Tuhan cukup Tuhan. Berkatmu luar biasa kok udahan. Terima kasih, aku mengucap syukur, aku menikmati. Gak salah lo itu. Tapi mulai menawarkan solusi sementara itu. Eliezer tadi. Tuhan bilang tidak. Bukan itu yang aku mau. Nah, Tuhan ini tahu nggak sih bahwa Abram ini ngaco dengan cara membuat deal dengan istrinya bahwa suruh ngaku dia sebagai adiknya? Tahu dong ya, namanya juga Tuhan. Tapi dia nggak datang gitu ya. Dia datangnya gini, Abram, aku adalah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kok nggak datang bilang gini, Abram lu ngaco lu. Nah itu yang jadi masalah. Tuhan sering kali berbicara dengan kita tidak straightforward, segamblang itu. Mari kita lihat ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu sungai Efrat. Tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, dan seterusnya. Kebayang gak sih ya? Jadi situasinya kan gini nih. Kalau kita boleh bahasa saya agak kurang ajar dikit itu ya. Situasinya kan gini, Tuhan tuh tahu, Bram, yang saya mau beresin tuh ini loh, kamu dengan Sarah ini. Dengan kita begitu enggak? Sama. Makanya tadi Pak Joshua bilang, malam ini jangan tidur biasa aja, doa. Apa sih yang mau diberesin dalam hidup kita? Karena Tuhan itu belum tentu ngomong straightforward seperti itu. Ngomong gamblang seperti itu. Belum tentu. Bicaranya lagi, covenant lagi. Berkatmu akan sangat besar dan seterusnya. Nah, di titik ini Sarah yang mulai nggak sabar, kasih alternatif, Hagar dikasih. Sebetulnya ini kalau itu menurut saya, sejujurnya menurut saya, Hagar itu jebakan dari iblis. Ketika Firaun kasih itu. Dan umpan itu kena. Abraham mengambil Hagar. Terus berlanjut lagi.
Kejadian 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dengan aku, membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Nah, di Kejadian 17 ini sebetulnya Abraham itu menyampaikan solusinya dia sendiri. Sekiranya Tuhan, Ismail boleh hidup di hadapanmu. Tadi Eliezer, sekarang Ismail, lumayan lah anak, walaupun dari budak. Tuhan enggak juga. Tapi ya sekali lagi loh, Tuhan enggak ngomong gitu loh ya. Ngomong jelas gitu kan, ya itulah itu Tuhan gitu. Kemuliaannya dalam merahasiakan segala sesuatu. Tapi Tuhan membawa Abraham dalam pengalaman yang kedua, yaitu peristiwa Abimelek. Sama lagi kejadiannya, Abimelek mengambil Sarah. Nah, tapi kali ini Abraham bertobat di Kejadian 20. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh oleh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian dia menjadi istriku. Ketika Tuhan menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah kepadaku, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita berada, ia saudaraku. Di titik inilah sebetulnya yang Tuhan ingin bereskan. Jadi kalau mau jujur, ngomong setelah dibuka gini, Abraham itu takut mati. Dia orang yang settle kok, orang kaya, orang yang makmur lah. Ketakutan dia yang terdalam adalah dia takut mati. Istrinya pun dikorbankan. Mari kita tanya, saya juga sudah sering kali nanya, apa Tuhan ketakutan saya yang terbesar yang engkau harus bereskan? Bapak Ibu, mari juga berdoa, tanya Tuhan, ketakutan kita yang terbesar apa? Nah, setelah peristiwa Abimelek, keluar perjanjian 1000 shikal perak. Tuhan itu lebih aneh lagi. Untuk membenarkan Abraham dan membenarkan Sarai, dia pakai orang Filistin, Abimelek. Dalam segala hal engkau dibenarkan. Kalau dalam terjemahan Amplified, you are clear and compensated. Baru tahun depannya Ishak lahir. Kalau pakai versi drama Korea, apa enggak antara Tuhan sama Abraham ini tunggu-tungguan? Tuhan nunggu Abraham bertobat, ngakuin salahnya itu, Abraham nunggu janjinya Tuhan, lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan itu. Jangan ketawa, kita juga begitu. Jangan tunggu-tungguan ya sama Tuhan. Yuk mari kita lebih straightforward dengan Tuhan. Ishak lahir. Oh ya, ada satu hal yang tadi saya lupa. Hagar, walaupun ini dititipkan oleh Firaun, tapi ada sesuatu yang ajaib ketika saya baca dengan pelan-pelan. Sarai itu tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi Hagar, ketika dia lari, ketika ditindas oleh Sarai, dia ketemu Tuhan. Dia bilang, El Roy, the God who sees me, Tuhan yang melihat aku. Dan dia balik. Dia bilang, sedang apa kamu? Aku sedang lari dari nyonya aku. Balik. Sarai balik. Pertobatan Hagar balik. Itu sebetulnya Tuhan rekayasa. Dia tanamkan pertobatan itu di saudara-saudara kita Kedar dan Nebayot. Sehingga Yesaya 60 nanti bisa digenapi.
Luar biasanya Tuhan. Suatu peristiwa yang kita bahkan tidak pernah pikir, suatu peristiwa yang kita anggap itu kegagalan, tapi Tuhan taruh sesuatu di situ untuk kebaikan. Nah, setelah itu, setelah Ishak besar, Ismail besar, dia disuruh buang Ismail, suruh ngusir Ismail, betul ya? Abraham sebal hatinya, tapi dia lakukan juga. Buat saya ini ya, perintah Tuhan mengusir Ismail itu kayak latihan. Latihan dia nanti harus mengorbanin Ishak. Loh, zaman itu diusir tuh artinya mati loh. Sekali lagi nggak ada GoFood, nggak ada Gojek, nggak ada apa-apa di situ. Airnya habis, nggak ketemu oasis, mati udah. Itu latihan buat Abraham untuk mengorbankan Ishak. Sampai akhirnya dia berhasil meletakkan imannya, mengorbankan Ishak, dan Tuhan bersumpah, aku bersumpah demi namaku sendiri, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Barang siapa mengutuki engkau akan kukutuki, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Saya juga mikir gitu. Satu, karena pernah dilatih, tapi kedua adalah yang menyebabkan Abraham bisa mengorbankan Ishak ini apa gitu. Yang tadi Esther bilang tadi kan, anak tuh jangankan mau disembelih, sakit panas aja bisa bikin pusing kepala. Kita baca di kitab Ibrani, ternyata adalah Abraham itu beriman bahwa kalau Tuhan bisa berikan Ishak, dia bisa bangkitkan orang mati. Bangkitkan Ishak yang disembelih. Padahal sampai hari itu belum pernah ada mujizat orang mati dibangkitkan. Jadi Tuhan itu sungkan sama imannya Abraham. Kalau bahasa saya, Bram, kamu kok percaya ya saya bisa menghidupkan orang mati? Saya belum pernah menghidupkan orang mati. Itu target saya dan Bapak Ibu semuanya. Cari titik di mana kita buat Tuhan sungkan sama kita. Nggak perlu sampai menyembelih anak. Nanti ada hukumnya undang-undang pidana kalau di Indonesia sekarang. Tapi ada hal lain yang pasti bisa. Tuhan akan sungkan dengan saudara dan saya. Karena iman, karena yang diletakkan Tuhan, karena proses. Nggak perlu takut prosesnya akan seperti apa, nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang ngalami yang tahu. Nah, next slide. Cepet supaya ini nah, pilar Hineni dan pengabdian ini kan dimiliki oleh Abraham sebagai yang pertama kali, yaitu tadi ketika saya menyiapkan Tuhan cerita tentang ini gitu, jadi kok panjang bener ya gitu, tapi inilah Bapak Ibu, Hineninya Abraham, mesbah dia bangun, dia tidak pernah mengatakan kata-kata keluhan. Seperti yang Esther bilang tadi, capek. Enggak. Dia sebel disuruh ngusir Hagar, dia sebel disuruh ngusir Ismail, dia sebel seperti apa. Tapi dia diam, dia lakukan. Itu mesbah, itu perjalanan yang harus kita tiru dan kita jalanin. Setiap tingkat kesulitan, setiap apapun kesulitan, kita jadikan mesbah. Dan jaga hatimu, jaga hati saya, jaga mulutmu, mulut saya juga. Untuk gak perlu mengatakan hal-hal yang sia-sia. Next slide-nya. Itu yang membuat Abraham ditancapkan pilar Hineni dan pengabdian. Nah, yang terakhir adalah pilar rule the world, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya tidak. Ini adalah salah satu yang penting untuk supaya pilar bisa ditancapkan ke dalam hidup kita. Tidak pernah menajiskan. Ini bukan bicara cuman sekedar makanan, makan babi, bukan. Ini cara berpikir dan seterusnya. Nah, mesbah, kehidupan doa Daniel yang sangat kuat, sekalipun dia diancam hukuman mati, dia tetap berdoa. Ada ucapan syukur yang menghargai setiap penyingkapan dan pewahyuan. Ada integritas. Nah, ucapan syukur menghargai setiap penyingkapan pewahyuan itu gini. Ini bisa kena ke kita loh.
Karena kita ini kan banyak yang dikaruniai ya, kalau ibadah sidang ilahi langsung tiba-tiba ada penubuatan itu. Jadi lama-lama kita jadi biasa. Padahal Daniel itu kalau dia mau berdoa untuk minta penyingkapan, dia puasa dulu. Setelah puasa, begitu Tuhan kasih penglihatan, dia mengucap syukur. Dibaca aja ya nanti ya, supaya nggak lama. Mari kita belajar untuk menghargai. Apa yang Daniel capai adalah dengan integritasnya, dengan semuanya itu dia menguasai dunia dari Raja Nebukadnezar sampai Kores. Nebukadnezar, Belsasar, Darius dan Kores. Masih ada slide-nya lagi nggak? Next. Udah, habis ya. Nah itu, oke. Jadi bagian saya kan dapat pilar pengabdian dan hineni. Tapi yang saya dapatkan, dan terima kasih Bapak Ibu sabar untuk menantikan. Tadi mungkin 10 menit udah habis ya. Nah, inilah perjalanannya. Gak usah takut. Mari kita jalani. Tapi mari kita belajar benar-benar dari firman Tuhan perjalanan Abraham. Kita belajar benar-benar. Ada mezbah, jangan sembarang mengucapkan segala sesuatu yang gak perlu. Ada ketaatan, ada integritas. Itu yang membuat Tuhan bisa menancapkan pilar pengabdian, hineni dan pengabdian. Dan Tuhan bisa mempercayakan pilar rule the world. Ya. Terima kasih.